Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Neneng dan dia Erma. Kita sama-sama dari rumah today karena ini hari Minggu ya hadirin. Jadi kita hari ini karena ini ngomong-ngomong katanya emang udah masuk musim kemarau kan ya. Nah karena Ya. urusan musim-musim ini adalah keahliannya Bu Dokter Erma, jadi kita langsung aja lah update gitu. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, denger-dengar kemarin kan ada katanya apa namanya siklon ya. Siklon tropis. Siklon tropis. Siklon tropis Badai. Maisak namanya. Maisak 20. Maisak bukan masyak ya hadirin ya, bukan Masyak. 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 Tapi Masyak. Maisak. Karena kalau siklon lagi masak-masak kayaknya kita akan kebagian banyak makanan. Masak apa dia ya? Jangan masak orang aja. Oke guys, jadi supaya kita lebih tahu ya sebenarnya sekarang nih posisinya si siklon itu kayak apa? Atau mungkin diterangin dulu kali siklon itu apa, badainya tuh seperti apa gitu. Dia tuh terjadi berapa periodenya, apa rutin atau memang Oke. dia lah seperti itu ya. Monggo, Ya. Dharma. Oke. Terima kasih banyak. Baik. Kita akan bahas mengenai siklon tropis ya. Saat ini mulai dari tanggal 29, berarti kan kemarin ya, itu secara pengamatan diketahui ada pembentukan siklon tropis yang dinamakan dengan Maisak 20. Jadi apa yang dimaksud dengan siklon tropis? Siklon tropis itu adalah badai, sebenarnya intinya adalah badai, pusaran badai yang sangat besar begitu ya. Jadi namanya juga pusaran, jadi dia ada putaran gitu, ada mata badainya yang ada di tengah-tengah, kemudian ada yang di sekeliling itu adalah pusarannya begitu ya. Seperti kalau kita lihat apa itu? Badai apa namanya? Tornado seperti itu, tetapi siklon Tornado. tropis ini skalanya jauh lebih besar dan pertama kali terbentuk di laut biasanya. Laut yang membentuk siklon tropis ini, di atas laut maksudnya ya, pergerakan di atas laut gitu. Karena dia butuh suplai energi kan, ya kan? Nah, yang bisa memberikan suplai energi itu adalah suhu permukaan laut yang menghangat. Energi itu harus sangat besar sehingga bisa membentuk siklon tropis ini. Sehingga siklon tropis dinamakan dengan tropis karena dia ada di lintang 30 lintang utara sampai 30 lintang selatan begitu ya. Ada di wilayah tropis gitu. Jadi lautannya adalah lautan tropis begitu. Dan dia bisa sangat besar dan bisa mencapai daratan gitu ya. Dari laut tadi bisa daratan begitu. Nah, inilah sebenarnya yang patut diwaspadai, dampak dari siklon tropis pada saat dia sudah berada di atas darat, ya kan? Karena pasti akan menimbulkan banyak sekali kerusakan, korban jiwa dan sebagainya. Nah, bagaimana deteksi dari siklon tropis Maisak ini? Baik kita langsung saja melihat ya apa yang bisa ditunjukkan oleh Sadewa. Terlihat ya di sini ya? Oke, jadi lokasinya di mana sih si siklon ini sebenarnya gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dia terbentuk di atas laut ya. Nah, ini ya. Kita lihat kalau di sini yang semakin biru berarti awannya kan semakin semakin konvektif ya. Kita kan mendeteksi konvektifnya. Jadi konvektif itu maksudnya awan yang sangat berpotensi untuk menimbulkan hujan begitu. Jadi semakin biru maka konvektifnya semakin tinggi begitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada pusarannya ada di tengah-tengah begitu ya. Nah, seperti ini. Ini kalau dari sisi awannya, jadi kondisi saat ini sekarang ini jam berapa? Sekitar jam 5 sore. Observasi di sini dideteksi, dipotret dari satelit seperti itu. Jadi ini sangat dekat dengan Filipina. Tetapi memang intinya atau pusaran intinya itu memang masih berada di laut ya? Samudra Pasifik yang ada di timur Filipina sini. Tapi mau tidak mau, karena tadi kalau kita lihat kan di sini terkena dampaknya kan dari suhu puncak awannya ini terlingkupi oleh awan tersebut ya. Sebenarnya kita juga bisa cross check dalam hal ini. Bentar, ini makin besar kelihatan. Kita bisa cross check juga dalam hal ini
Nah, ini ya. Ini kalau dari aspek apa? Angin. Pusaran anginnya begitu. Jadi semakin merah kan Oke. anginnya semakin semakin. Jadi sebenarnya ini Kencang. ada ya ada ininya ya. Kalau diklik di sini, nah ini sebenarnya keluar datanya berapa gitu. Ini 122 km per jam, saudara. Adakah yang lebih tinggi? Wow. Jadi kekuatan anginnya segitu 101 ya 121 Wow. ya kalau kita anggap 121 di mobil di mobil Wow. kekuatan melaju Ya, seperti itu ya. menghantamnya itu Iya, iya, kita bisa pindah-pindah. terbang. Maksudnya yang tertinggi kayaknya yang itu tadi ya 120-an ya, Hmm. 120 km per Ya, jam. itu pas Jadi 94, jadi ini 132. pasti daerah apa saja yang terkena dampak dari siklon tropis ini gitu ya. Ya, sebentar ya sampai. Ya, biasa dia mau naik sepeda. Ya, sepedanya dikeluarin. Sok. Ya, daerah mana sajakah yang terdampak siklon tropis? Kita bisa lihat di sini bahwa ya daerah yang terdekat tentu saja Filipina ya. Filipina ini yang terdekat begitu. Jadi seluruh kawasan Filipina ini pasti terdampak. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa angin kencangnya kan tidak terjadi di semua wilayah di Filipina ya. Tadi lebih banyak ke bagian tengahnya ini kalau kelihatan dari sini lebih banyak di bagian tengahnya. Tengah Filipina ini yang terdampak tuh seperti ini kan. Jadi ini kita bisa bayangkan di sana pasti anginnya sangat kencang begitu. Coba lihat ada kecepatannya nggak? Ada kecepatan di Situ sini. di daratan. Kalau di darat mungkin ya di sini ya. 30 ya. 16 km 16. per jam, 17. 17 ya berarti tertinggi ya. Ya, 17 km per jam. Ya, itu tinggi juga gitu. Itu besar juga kalau di darat. Nah, itu di kawasan Filipina udah otomatis ini adalah yang paling terdampak ya. Dan walaupun bagaimana trackingnya, maksudnya perkiraannya begitu ya. Perkiraannya kalau kita lihat di sini ya butuh waktu. Nah ini kan sudah ditandai ini Maisak itu ada di sini ya kan, di warna merah ini dan bagaimana trackingnya kalau kita lihat dari sorry bukan ini warning grab-nya ya. Nah ini tracking. Ini tracking. Jadi kira-kira arah si siklon perputarannya ya. betul, arah tracking, arah penjalaran. Arah penjalannya mau kemana? Itu kan dia bergerak terus gitu. Nah, ternyata dia menuju ke utara gitu. Kalau sekarang tanggal 30 ini kan, tanggal 30 dia akan meninggalkan Filipina ini maksudnya ya. Tapi dia akan menuju ke Jepang. Di sini ada pulau apa ya? Ya Jeju ini ya, Jeju sini ke arah Busan, Jeju. Jadi justru ke Korea sih. Tapi kan radiusnya ya terkena juga di Jepang ini masuk area biru ini. Biru ini adalah area di mana dampak siklon itu akan terkena ya. Ya terkena di sana di Ya wilayah kena. tersebut. Jadi itu yang jadi sebenarnya kalau dari sini berarti kan jauh dari wilayah Indonesia yang pertama. Tapi Indonesia. tetapi kan tidak maksudnya begini pasti ada dampaknya kan nanti kita bahas gitu. Yang jelas ini siklon tropis Maisak ini akan semakin menjauh dari Filipina dan menuju ya justru ke arah Korea. Pada tanggal 31 di sini dia udah mendekat begitu. Terus ini tanggal berapa sampai tanggal 3 September lah sekitar. Tanggal 2 atau 3 September ya, dia akan masuk ke wilayah Korea ini seperti itu. Nah, itu gambarannya tentang siklon Maisak ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana gitu kan Sadewa memprediksi gitu ya hujan yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ini kan kalau kondisi saat ini yang existing ya pasti ini akan berdampak pada Filipina walaupun saya cari hari ini belum ada laporannya. Saya kira mungkin besok ya. Besok mungkin baru bisa dikonfirmasi bagaimana karena kalau lihat seperti ini dekat sekali ini daerah Manila juga udah tertutup semuanya ini gitu. Ini apalagi di sini pasti ada kumpulan awalnya kan terbagi ya, ada di daerah yang sini gitu di timur dan ada di bagian baratnya. Jadi pasti wilayah di pesisir ini menurut saya sih sangat parah ini terkena dampak gitu. Kalau lihat dari struktur awannya. Nah, sekarang bagaimana di wilayah Indonesia begitu kan?
Nah, jadi saudara-saudara, apabila Anda beberapa hari ini gitu kan tidak menemukan gugusan awan sedikit pun gitu ya, dan udara terasa kering, ya enggak, kalau siang kering sekali, ya itu salah satu efek dari siklon tropis Maisak ini. Mengapa efek gitu ya? Saya katakan efek karena efek ini siklon ini. Oh ya, nanti ya. Masakan mana? Dicari masakannya, dipanggil. Diteriakin masakannya. Jadi kenapa ada efek yang dibangkitkan dari siklon tropis ini? Ada yang disebut dengan remote effect. Apa tuh? Jadi efek yang jarak jauh. Kalau kita meremote televisi kan dari jauh bisa ya, set gitu dari sini kita pencet gitu ya, tapi TV-nya berubah begitu ya moodnya. Yeah. Dibantu adiknya tolong dibantu ya. Nah, jadi ini juga begitu. Ini kita anggap sebagai remote ya. Remote-nya ada di sini ya. Televisinya ada di kita gitu ya. Jadi kalau di sini dipencet on, maka di sini akan terkena dampaknya kan. Salah satu yang jelas yang terkena dampak adalah angin. Oke. Coba. Nah, ini kan. Makanya kenapa ada angin yang kuat seperti ini gitu, merah-merah ini, ya ini efek dari siklon gitu loh. Sekuat ini gitu ya, yang merah pink-pink ini 10 meter per detik ini ya, karena ada keberadaan dari siklon tadi yang sebenarnya kan dia mengumpulkan, membentuk ya daerah konvergensi begitu, daerah tekanan rendahnya ada di sana, jadi dia mengarahkan angin itu menuju ke sana semua gitu. Ke atas. Ya, ke utara itu. Makanya anginnya sangat kencang. Ini di hampir seluruh perairan di wilayah Indonesia kan. Kecuali malah di bagian-bagian Kalimantan di bagian utara ini yang justru hampir tidak ada angin begitu ya. Jadi efek yang pertama adalah awan-awan, kita bersih dari awan karena kan awannya ngumpulnya di sana semua, di utara gitu. Oke. Ya kan? Sehingga semuanya tertarik dari sana gitu, tertarik ke sana gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat di sini ini Samudra Hindia kan sangat banyak awannya. Tapi karena memang Sadewa tidak bisa sampai ke sini, anginnya ya artinya pengumpulan awan yang ada di Samudra Hindia ini tidak sampai menuju ke wilayah Indonesia. Kenapa? Karena ada angin yang dari timur ini gitu. Jadi angin di timur ini menahan supaya dia awan-awan dari Samudra Hindia nggak sampai. Nggak masuk ya? Ya, nggak masuk. Harusnya kalau nggak ada angin sekuat ini awan sudah menuju ke timur dan sudah masuk ke wilayah Jawa dan Sumatera dan sebagainya gitu. Tapi ini diblok gitu. Jadi Sumatera tetap kena gitu ya, tapi di bagian utara dan bagian tengah aja. Bagian selatannya itu bersih dari awan. Kita bisa lihat di sini ya. Ini daerah yang bersih dari awan, dia terblok karena adanya angin timuran yang sangat kuat ini. Efek dari remote efek jarak jauh dari siklon tropis Maisak. Terus bagaimana hujan gitu kan? Kan itu angin tadi, terus awan, terus hujannya bagaimana gitu ya. Nah, kalau hujannya sendiri, jadi kayak gini hujannya ya. Nggak ada hujan juga gitu maksudnya intinya. Intinya sih ini daerah yang oke ini agak ngelek. Jadi intinya bahwa kecuali Papua ya, jadi kecil sekali. Jadi kecuali Papua saja yang akan menuai banyak hujan di sini terutama. Ya. Kalau daerah-daerah lain di wilayah Indonesia ya ada hujan tapi cuman ya sedikit aja gitu, gerimis-gerimis gitulah. Gerimis mengundang begitu ya. Gerimis romantis apalagi. Nah, ini kira-kira berarti berlangsung berapa lama? Siklon ini ya kalau dia misalnya jadi kan sampai tanggal 3. Sampai tanggal 3. Berarti Jadi kemungkinan kita sampai tanggal 3 juga masih hujan ya gitu ya. Betul, masih dry spell gitu, masih situasinya masih kering, masih bersih dari awan, bersih dari hujan, tetapi ada tadi potensi angin kencang, jangan dilupakan. Angin kencang ini kan sebenarnya juga berbahaya bagi pelayaran gitu ya. Sehingga para nelayan patut mewaspadai. Memang informasinya harus ditambah dengan potensi gelombang tinggi ya, dan saya kira juga sudah update sama BMKG sih soal gelombang tinggi ini dibangkitkan oleh angin. Nah itu aja sih yang perlu kita waspadai sampai tanggal 2 atau 3 September ya 2020. Saya kira itu. Berarti berapa hari? 3-4 hari lagi ya. Artinya gini, ya berarti boleh melakukan kegiatan outdoor.
kalau mau outdoor, Oh iya, Kak. tapi tetap physical Bener juga. distancing dan social distancing. Jaga. Ya misalnya harus pergi Ya. keluar, kemana meninjau kegiatan Dan itu sosial cocok juga atau ya apa. untuk yang punya ini, yang punya jemuran ya. Jemuran. Maksudnya jemuran kan Enak nggak harus baju banget. ya, tapi seperti apa namanya, Jemur mungkin kasur, tanaman-tanaman yang perlu oh iya. dikeringkan gitu kan, atau mau bikin garam atau segala Oh macam iya, kan, betul. berarti cocok nih karena Betul. panas kan Betul. di daerah pesisir misalnya, atau Industri mungkin garam. ada tanaman yang teh mungkin seperti itu kan pengeringannya, berarti cocok, Ya. sudah cukup aman lah gitu untuk beberapa hari. Ya Ya. mudah-mudahan berarti kalau kira-kira apa ya, kalau angin mungkin juga nggak terlalu kencang ya, karena kalau dilihat tadi lebih banyak kencangnya di ini ya, di lautannya ya. Di lautan. Oke. Di lautan sih, kalau Tapi darat sih aman nggak sih ke pantai? Aman nggak ke pantai, insya main Allah ke pantai? Aman. Kecuali paling masuk angin aja ya, karena kan angin pantai kencang. Ya gelombang tinggi ada potensinya, tapi saya kira saya belum lihat ini ya. Mungkin perlu ada suhu permukaan laut, itu penting banget soalnya. Kita perlu tahu informasi mengenai suhu permukaan laut, begitu ya. Oke. Karena suhu permukaan laut ini adalah satu identifikasi yang sangat diperlukan apabila kita ingin tahu potensi hujan juga, gitu. Ocean SST ya, SST Sea Surface Temperature. Oke, jadi ini ntar dulu, ngiranginnya gimana nih? Nah, klik gitu. Bentar. Nah, mungkin langsung ke anomali aja. Di overlay dengan current tuh arusnya. Nah, kalau lihat dari sini ya masih warna merah semua ya. Masih merah semua, maksudnya penghangatan ini ada EDIS juga di selatan Jawa ini. Jadi ini maksud saya tadi, jadi agak bahaya gitu di laut. Ada EDIS, Cek. Jadi ini untuk apa ya, pusaran ya? Ya, pusaran di laut. Arus yang berputar di laut. Dan ini ada dua nih ya, ada yang dekat sekali dengan ini ya, dengan wilayah Jawa. selatan Jawa Timur ya, terutamanya ini patut kita waspadai. Yeah. Itu ada 3 pusaran ini, lalu suhunya juga hangat gitu. Suhu hangat nih sebenarnya lebih ke kelembaban, maksudnya berarti masih ada potensi hujannya walaupun gerimis gitu ya. Nah, tapi maksud saya tadi soal kita bicara arus kan, dan potensi gelombang tinggi yang dibantu oleh angin, mungkin gelombangnya tidak terlalu tinggi ya kalau dari aspek angin. Tapi ada EDIS di sini, jadi kalau berlayar para nelayan harus mempertimbangkan itu. Minimal menghindari itu kan, menghindari area itu ya. Ya, tapi kan susah kalau di laut kelihatan. Ya intinya sih ya di bagian ini ya, di wilayah Jawa Timur sih ya. Wilayah Jawa Timur harus EDI gitu. Karena ini ada 2 gitu kembar begini, jadi menurut saya ini saling memperkuat, bisa jadi gitu. Jadi yang di sini diperkuat dengan keberadaan yang di sini, yang di pinggir ini juga memperkuat yang di tengah. Jadi ini luar biasa kalau di sini kebulet arus ini ya udah gitu, kapalnya maksudnya ya. Ini harus dihindari di daerah sini. Ini angin ya? Ini kan angin kan, gambaran angin atau arus di dalam laut? Arus di dalam laut. Arus di dalam luar biasa ya. Jadi makanya ini arus luar biasa ini ini. berarti iya, bisa kelihatan. Bisa melihat ya, yang selama ini sedalamnya laut hanya melalui informasi katanya. Ternyata ini bisa langsung kita lihat. Potret sama potret dengan satelit ini. Dan ini kan bisa dilihat. Jadi ini bukan angin lagi guys. Yang tadi kita bicara tentang angin, anginnya malah tidak ada ya, cenderung. Ya angin emang angin kencang juga, tapi enggak sampai terlalu inilah. Oh ternyata ini adalah ini masalahnya yang kita makanya bilang di laut. pusaran air ya, yang selama ini ibaratnya. Iya. Dan itu kan memang sering terjadi di laut selatan ya kan. Dan ini sudah kita lihat ya bahwa ini dari ketinggian berapa gitu ya, kita bisa lihat jauhnya seperti inilah gambarannya hadirin. Luar biasa ya. Jadi yang selama ini memang takut. Tapi kalau ngelihat di sini justru arusnya kan menuju ke pantai semua.
ya kan? Iya, Menuju iya. ke pantai, nggak ada yang nah, dari sini baru dia balik, baru ada arus baliknya kelihatan ini, arus baliknya. Jadi kalau ini justru bahaya di pantai utara juga bahaya ini. Kalau kita Oh di pantai iya, utara oke. langsung cepet ke bawah ke Ke sana. bawah arus ya. Iya, iya. Kalau di sini Oke. justru dia Kalau akan ini nariknya ke dalam ya. ya, kalau ini justru menarik ke pantainya gitu. Jadi rada aman sih sebenarnya, ini rada aman. Cuman dia harus menghindari pas di perbatasan antara dua ini. Nah, ini harusnya luar biasa kan kencengnya kalau gitu. Jadi mungkin Bisa ke daerah-daerah bawah sini sini ya, sana ya. Serem juga ya. daerah-daerah yang aman. Nanti Iya. nih Jack Sparrow. Jack Iya. Sparrow itu kan jagonya bermain arus. Jadi Jack saya Sparrow, nggak kira tahu Jack Sparrow. selatan Jawa saat ini yang masih ya yang aman itu adalah di ini ya mungkin ya di Jawa Tengah, Jawa Barat juga tidak aman ini karena ada Edis di sini. Nah, di Jawa Timur ini juga ada beberapa lokasi yang di sini aman, kalau di sini yang biru ini aman. Tapi kalau di sininya ini harus diwaspadai ini. Saya nggak tahu nih pelabuhan-pelabuhan di sini tuh tersebarnya seperti apa. Tapi ini menurut saya informasi yang sangat penting yang perlu diketahui oleh terutama Syah Bandar ya, Syah Bandar yang mengatur lalu lintas kapal-kapal nelayan gitu. Mudah-mudahan ini Sang Syah Bandar ini mendengar, melihat dan Ya, nanti mencari di-share. informasi juga. Ya, jangan Share ke lupa untuk Syah Bandar yang Anda kenal, silakan Anda share ya. Terutama para pemilik kapal, jangan sampai gitu ya jadi korban. Ya, pemilik kapal, betul, pemilik kapal. Mungkin mau Iya. merencanakan 7 hari kan, 7 hari Iya. berlayar, sekarang tanggal berapa? Jadi menghindari sampai aman dulu gitu. Ya, ini harus dipantau terus juga sih, ini prediksinya sampai kapan Edis? Gitu ya. Oke. Nah, ini bisa sebenarnya bisa sendiri, tapi karena mungkin dalam bahasa Inggris dan juga banyak menu-menu yang Ya, ibaratnya tidak butuh butuh pendampingan, coach. waktu. Iya, gitu. Kalau Bu Erma kan desa hari-hari ya, kalau kita kan ibaratnya apa gitu kan. Iya. Luar biasa ya. Jadi terima kasih loh. Jadi kita secara langsung ini dibawa untuk ya Menyelami ibarat kata laut. Isra ya, Isra. Kalau Isra kan pindah ya, Mi'raj ya. Jadi mungkin kalau Mi'raj itu tingkatannya Nabi Muhammad, seorang nabi ya kita mah apalah, tapi ini adalah bentuk lain ya. Betul. Selama ini kita menganggap bahwa misalnya harus ke langit itu melalui pesawat atau naik gedung yang tinggi gitu. Sebenarnya ini cuma daripada kita ini melihat sebenarnya semakin naik ke atas mestinya kan makin lihat ke bawah bahwa semakin kita tidak tahu apa-apa, lihat bahwa ternyata kita kecil banget gitu. Dan ini juga kita dibawa pada saat ini untuk seperti halnya manusia bersayap. Ya, kita bisa terbang, bisa melihat bagaimana keadaan arus di lautan. Dan itu luar biasa gitu loh. Ya. Itu tidak pernah terbayang zaman dulu kan. Bagaimana kita bisa tahu gitu kan. Seakan-akan lautan itu sesuatu hal yang sangat buta gitu ya. Sesuatu yang sangat, ya, itu blind gitu. Spot yang sangat, ya area blind yang sangat tidak tahu apa-apa gitu. Jadi kalaupun melayang, ya pokoknya nggak tahu apa. Padahal sebenarnya luar biasa. Inilah dia. Ini adalah betul. Saya sepakat. Jadi Mi'raj itu bisa juga diartikan tidak hanya sekedar dalam konteks agama Rasulullah dibawa pengalaman spiritual begitu ya untuk melihat menembus langit begitu ya. Tetapi juga dalam konteks ini bagaimana Mi'raj itu membawa kita kepada perspektif yang sangat luas dalam hal apapun gitu. Dan bawa tantangan untuk mengarungi gitu alam semesta. Maksudnya untuk naik terbang setinggi apapun yang bisa kamu capai, kemudian juga masuk ke dalam bumi begitu ya, masuk ke dalam bumi sedalam apapun yang bisa kamu lakukan, itu kan tantangannya ada dalam surat Ar-Rahman. Jika kamu mampu, lakukan dengan sultan, kan begitu. Nah, sultan yang ada saat ini seperti tadi kita lihat itu adalah teknologi itu yang telah membawa kita ya orang kita ini terbang begitu kan, memi'rajkan diri kita itu melihat dalam ini skala yang jauh, ya, yang lebih luas. Ibaratnya apalagi saya, saya kan hanya seorang guru gitu kan. Ya maksudnya saya ibu rumah tangga lah di rumah aja gitu ya.
Tapi ternyata ada begitu banyak tools gitu yang Tools, sudah jadi betul. produk gitu ya. Para Betul. ilmuwan lain gitu, produk manusia yang juga cerdas, pintar-pintar. Cuman kan masalah sebenarnya banyak banget gitu lah tools yang sudah tersedia. Cuman Betul. masalahnya kan tinggal pilihan kita aja gitu sih, diambil atau enggak gitu Iya. kan, dipelajari Iya, atau betul. enggak gitu. Jadi Betul. luar biasa, terima kasih banyak ini pengayaan kita hari ini. Jadi sekalian, hadirin sekalian, ini adalah rezeki ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Ini adalah rezeki dalam hal bagaimana kita ini selama ini ingin menjadi orang yang berilmu, ingin memahami gitu ya, ingin bisa memaknai. Itu kan tahapannya satu mungkin kita harus usaha belajar. Betul. Tapi hakikatnya setelah usaha belajar itu kan juga ilham, kok ini ke sini gitu ya. Ternyata Iya. di sinilah, di titik inilah kita baru menyadari pada saat kita naik, makin naik, Hidayah makin begitu ya, naik gitu ya. hidayah yang Allah berikan gitu sebenarnya juga maknanya sangat luas kan.